Hai, selamat siang teman-teman. Puan mau menunjukkan ke teman-teman bagaimana sebuah konsep menjadi satu kesatuan dalam membuat sebuah bisnis kuliner. Bagaimana merubah konsep sebuah rumah mistis, sebuah rumah yang konon berhantu yang dijauhi oleh orang-orang, sekarang malah orang berduyun-duyun mendatanginya. Menjadi sebuah resto yang ngehits di kota Bandung. Rumah Kentang 1908. Kita akan berbincang juga dengan ownernya langsung. Kita intip rahasia dan trik sukses beliau. Lokasinya di Jalan Banda nomor 18, Kota Bandung. Di perempatan Jalan Banda antara Jalan Aceh, tepatnya di depan Gelora Gelanggang Olahraga Saparua Bandung. Tempatnya luas, parkirnya enak. Karena mistisnya, rumah ini dulu bahkan dijadikan sebuah film dengan judul yang sama, Rumah Kentang. Karena merupakan bangunan heritage, rumah ini dibiarkan seperti aslinya. Bahkan banyak perabot lama disimpan di lokasi-lokasi strategis di mana pengunjung bisa memandangnya. Ini ruangan private yang dinamakan Megan Taria Room, nama salah seorang penghuni di sini dulu. Ini nih, teman Puan semangat nih menunjukkan sebuah peninggalan yang unik, sebuah pintu bergaya Freemason. Nah, yang ini, piano lawas pemilik rumah ini pun masih ada di sini. Bebek. Rasa bebeknya gurih. Kalau kemudian ditambah sama sambal hijau, ya tambah gurih. Kebetulan pas lagi lapar, jadi tambah enak. Soal porsinya, cukup nggak tuh? Soal porsinya, ukurannya sih sama kayak selera saya. Biasanya 2, ini 1 udah lumayan lah. Mau balik lagi ke sini nggak? Insya Allah kalau diajak sama Hema, saya balik sini. Itu yang ngajaknya teman-teman. Yuk kita langsung ke ownernya. Selamat siang Mas Erwin. Selamat siang. Ini konsepnya keren amat sih Mas. Harus Gimana keren nih? dong. Iya, bisa cerita nggak Mas ini konsepnya nih? Apa ya? Mau diceritain apa konsepnya? Konsep resto ya bisa sampai ngehits kayak gini nih. Kan dulunya ini rumah hantu. Terus disulap supaya bagus, supaya enak buat nongkrong. Konsepnya buat nongkrong. Buat orang lama-lama di sini duduk, kongko, rendevu. Ya ibu inilah yang interiornya nih. Nah. Itulah interiornya si Ibu Jabrik. Jadi ya supaya orang betah lah di sini. Ada di tengah Bandung, nggak sulit transportasinya, makanannya juga ya istimewa. Itulah yang bikin orang betah di sini. Udah berapa lama ini sih Mas? Pas 1 tahun, 1 tahun sekarang. Menu-menunya fusion ya. Ada yang Asia, Eropa, Western, Indonesia. Lengkap, minumannya juga dari laut sampai udara. Dari mulai teh sampai ke liker ada. Iya. Tapi kan saya pikir Mas nggak akan ujuk-ujuk ngehits segini ya Mas ya. Ya. Ini ada triknya nggak sih Mas bisa sampai ngehits sampai kemana-mana gini nih Mas? Ya, nggak ada trik khusus ya. Yang penting teman kita banyak, ya, kolega kita banyak, ya kan? Ya pada sering nangkring di sini karena emang tempat buat nangkring sih ya. Jadi ya lebih seneng ke sini. Ini kan yang lucunya dulu ini dianggap rumah yang mistis ya Mas ya. Ya. Terus apa tidak ada kekhawatiran orang untuk berkunjung ke sini tadi waktu awal mendirikan konsep ini Mas? Enggak lah, kayak gitu kan memang hidup bareng ya, ngapain bingung. Ya mereka kita kan yang penting kan sekarang udah nggak nakutin lagi, nggak ada unsur-unsur horornya. Jadi memetik dari pengalaman Mas ini sebetulnya kalau memang kita mau usaha, apapun latar belakang tempat itu bisa disulap sedemikian rupa. Bisa, apa yang nggak bisa?
Berarti yang tergantung konsep ya Mas Ya ya? tergantung konsep, tergantung passion kita aja. Nggak ada yang nggak bisa lah, semua bisa. Selain di sini memang pernah punya latar belakang bisnis kuliner Mas? Punya. Di mana aja Mas Erwin kalau boleh tahu? Ada di Bandung, Surabaya, di Bali, Makassar. Ya menikmati makanan ya. Tuh makanannya udah datang. Duck chop. Jadi bebek yang dicop dengan sambal hijau ya. Dengan sambal hijau. Ini makanan Indonesia sebenarnya tapi di plating ala Eropa. Bebeknya juga impor dari Malaysia, dari Australia. Ini Malaysia ini. Jadi dari sisi menu juga menentukan ya Mas ya? Oh pasti, itu udah pasti, menu itu menentukan. Jadi kalau menu kita susah diterima oleh kalangan khalayak umumnya ya kita susah. Yang penting menunya bisa diterima, bergizi, sehat, udah itu aja. Punya berapa puluh menu ini Mas? 189 menu. Wow, karyawannya ada berapa? Karyawannya total 65. Untuk resto sebesar ini Mas, kira-kira break even point-nya berapa lama Mas? Jangan lebih dari 2 tahun lah. Jangan pernah lebih dari 2 tahun. Harus. Kalau seandainya sudah 2 tahun belum break even point, apakah bisa dilanjutkan sebuah usaha Mas atau dihentikan saja? Kalau sudah break even point ya kita lanjutkan. Kalau belum Mas? Kalau Selama 2 belum tahun ya harus itu? terus lah. Oh, tetap? Iya, tetap. Kalau bisa jangan pernah berhenti lah, kita inovasi terus lah. Jadi walaupun target break even point-nya belum tercapai, lanjutkan saja? Lanjutkan saja. Yang penting inovasi aja diperbarui terus. Mas Gitu. bisa ngasih semangat atau motivasi nih untuk mereka yang mau berbisnis kuliner Mas, kira-kira apa? Apa ya? Ya jangan pernah berhenti. Segalanya itu bisa, nggak ada yang nggak bisa. Laksanakan aja, pasti jadi. Oh ya, ada satu lagi Mas. Saya lihat juga tadi harga-harganya sebetulnya untuk kota Bandung itu high Mas ya. Ya, Tapi ternyata tetap diburu itu Mas. Jadi kalau soal harga gimana Mas? itu pricing strategi. Kalau kita menggunakan kualitas-kualitas yang terbaik, kita menggunakan semua yang jadi raw material yang terbaik. Memang kalau masalah harga kita relatif ya, tergantung. Tapi kalau itu semua begitu kita punya yang terbaik ya pasti orang akan nggak masalah dengan pricing. Ya, terima kasih banyak Mas sudah mengganggu siangnya. By the way, Mas selalu standby di sini. Selalu. Itu Selama salah sehat satu saya di sini. Salah satu rahasia sukses juga ya. Ya, Harus mengawasi langsung karyawan. harus mengawasi langsung, harus banyak teman, By the way, bisa masak nggak Mas? bisa lah, Oh, jadi tetap harus bisa masak juga. bisa dong. Terima kasih banyak ya Mas ya. Sama-sama. Selamat siang Mas Erwin. Terima kasih. Bye. Sekarang kita ngobrol dengan arsiteknya yuk, dengan Mbak Lydia tentang konsep interiornya. Konsep interior ya. Iya. Sebenarnya kalau konsep interior itu tidak akan lepas dengan konsep makanan. Ya. Karena makanannya adalah fusion. Kemudian kita lihat juga bangunannya adalah bangunan kolonial Belanda yang tidak kita rubah, tetap ya bentuknya. Kita hanya menambahkan teras yang besar sekali karena berkaitan dengan masa pandemi. Karena orang tetap ingin kumpul-kumpul, tapi tidak mau tertutup, lebih suka di tempat-tempat yang memiliki ruang-ruang terbuka yang banyak. Karena ruang terbuka di sini banyak sekali, mungkin itu juga yang menjadi daya tarik untuk orang datang ke sini. Memang konsep di teras benar-benar diciptakan seperti teras saja. Kalau duduk di teras gimana sih? Pengennya lama, pengennya santai. Nah, jadi orang bisa berjam-jam di sini, makannya bisa tambah terus. Seperti itulah Mbak, kira-kira. Ini kan tadinya dikenal sebagai rumah mistis ya Mbak ya.
Nah, itu apakah tetap diteruskan atau dirombak total, Mbak, untuk menarik minat orang-orang? Enggak, dibiarkan aja seperti apa adanya, karena ini termasuk bangunan heritage ya, yang harus dipertahankan. Jadi kita tetap mempertahankan bangunan itu. Kalau story tentang rumah hantu, justru buat saya itu menjadi daya tarik ya. Kita nggak usah promosi secara mencari story-nya apa sih. Nah, dengan story-nya sudah tercipta sendiri, orang pasti akan banyak yang tahu otomatis ya. Jadi itu merupakan salah satu kelebihan dari tempat ini, yaitu punya story tentang rumah hantu. Tapi kalau seandainya ada teman-teman yang mau usaha, tempat itu tidak ada historinya, itu bisa disulap juga, Mbak? Iya, setiap tempat punya bisa di-create story sendiri. Karena setiap tempat itu punya rohnya sendiri. Nah, itu yang harus ditangkap ya, dan diperlihatkan gitu. Jadi setiap tempat nggak bisa sama. Misalnya ada orang pengen duplikasi persis plek gitu, kayak rumah kentang, nggak akan berhasil. Jadi perlu sentuhan khusus di setiap tempat. Ya, kalau di sini kan seperti Mas Erwin ya, pemiliknya kan dia rohnya ada di sini. Otomatis tempat ini rohnya Mas Erwin yang ada di sini gitu. Touching-nya dia ada di sini. Jadi sebelum merenovasi atau merombak satu tempat, Mbak biasa dulu melakukan pembicaraan dengan ownernya, melihat juga survei semacam itu, Mbak? Ya, tahapannya tetap seperti itu. Datang berkali-kali ke tempatnya, kemudian dilihat apa sih yang akan bisa ditonjolkan, ngobrol sama ownernya, masakan apa yang mau ditampilkan, kemudian pengennya seperti apa. Nah, itu yang nanti akan kita dekatkan sedekat mungkin dengan keinginan dari para pemilik gitu. Sudah sangat expert nih, latar belakangnya memang desain interior. Ya, saya arsitek dari lulusan Unpar. Angkatan 85, lulus tahun 90. Jadi sejak tahun 90 sampai sekarang lah. Berarti sudah banyak sekali resto-resto ngehits yang minta ditangani oleh Mbak Lydia ya? Iya, banyak sih. Ada resto, ada hotel, ada kantor juga. Nah, kalau seandainya ada teman-teman yang mau minta tolong bantuan tangan, Mbak, bisa menghubungi kemana, Mbak? Bisa ke email saya juga bisa. Terima kasih banyak ya, Mbak ya. Selamat siang, Mbak Lydia. Siang. Yuk, ditunggu di sini teman-teman. Terima kasih ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.